Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok struktur data yang beranggotakan, yaitu saya sendiri, Rodan Ramadhani dengan NIM 63, lalu Tito Pamungkas dengan NIM 1166, baru Rifki Ataya Prayuda dengan NIM 70, dan Robertus Mikael Pare dengan NIM 44. Baik, di sini kita masuk saja ke bagian studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu perusahaan ABC ingin menghitung gaji akhir seorang karyawan. Gaji akhir ini dihitung berdasarkan gaji pokok dan jumlah jam lembur. Jika seorang karyawan bekerja lebih dari 45 jam, ia mendapatkan tambahan bonus per jam lembur. Baik, untuk studi kasus yang kedua, universitas memiliki kriteria kelulusan skripsi sebagai berikut. Nilai skripsi harus lebih besar atau sama dengan 80. Mahasiswa harus memiliki nilai minimal di dua mata kuliah lainnya, yaitu nilai mata kuliah yang pertama harus lebih besar atau sama dengan 70. Nilai mata kuliah kedua harus lebih besar atau sama dengan 70. Mahasiswa harus memenuhi syarat kehadiran minimal 75% dari total pertemuan. Jika semua kriteria ini terpenuhi, mahasiswa dinyatakan lulus. Jika tidak, mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Baik, kita masuk saja ke studi kasus yang pertama, yaitu penjelasan kode program. Yang pertama yaitu kita masuk ke bagian fungsi hitung gaji akhir. Yang pertama, menerima tiga parameter, gaji pokok, jumlah jam kerja, dan bonus per jam. Lalu yang kedua, menghitung jam lembur jika jam bekerja melebihi 45 jam. Yang ketiga, menambahkan bonus lembur ke gaji pokok jika ada lembur. Yang terakhir, mengembalikan total gaji akhir. Lalu masuk ke bagian fungsi inline. Yang pertama, menggunakan set lokal untuk format angka dengan pemisah ribuan. Lalu yang kedua, meminta input jumlah karyawan. Yang ketiga, menggunakan loop untuk memproses data tiap karyawan yang berisikan meminta input gaji pokok, meminta input jam kerja, meminta input bonus per jam lembur, memanggil fungsi hitung gaji akhir, dan terakhir menampilkan hasil gaji akhir. Lalu yang ketiga, untuk penjelasan alur program. User memasukkan jumlah karyawan. Untuk setiap karyawan, berisikan input gaji pokok, jam kerja, dan bonus lembur. Program menghitung gaji akhir, yaitu dengan jika jam kerja kurang dari 45 jam, gaji akhir sama dengan gaji pokok. Jika jam kerja lebih dari 45 jam, gaji akhir sama dengan gaji pokok ditambah jam lembur dikali bonus. Lalu yang terakhir menampilkan gaji akhir. Untuk demonstrasi program, saya serahkan kepada Robertus. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan output dari studi kasus pertama ini. Yang pertama kita diminta untuk memasukkan jumlah karyawan. Di sini bisa lebih dari satu, tapi kami menggunakan satu karyawan saja sebagai contoh. Itu karyawan satu. Lalu kemudian masukkan gaji pokok. Di sini gaji pokok itu 45 jam, yaitu di sini kami input 500.000. Kemudian masukkan lama jam kerja. Di sini kami masukkan 60. Jadi karyawan satu ini bekerja selama 60 jam. Kemudian masukkan bonus per jam lembur, yaitu kami masukkan 200.000. Jadi jika karyawan satu ini bekerja lebih dari 45 jam, maka sejam lebih itu, jam lebihnya, satu jamnya kami hargai dengan 200.000. Kemudian di gaji akhir itu, pertama kita hitung dulu 15 jam lembur dikali dengan 200, yaitu 3 juta. Dan di gaji akhir, eh, kalkulasinya itu gaji pokok 500.000 ditambah dengan gaji lembur 3 juta sama dengan hasilnya 3.500.000. Oke, kita lanjutkan ke studi kasus yang kedua. Baik, di studi kasus 2, nah di sini ada program dan output. Langsung saja ke penjelasan kode. Yang pertama, input data. Program meminta pengguna memasukkan nilai skripsi atau thesis score, nilai mata kuliah pertama, course 1, nilai mata kuliah kedua, course 2, dan jumlah kehadiran, attendance. Kedua, perhitungkan syarat kehadiran. Mean attendance dihitung sebagai 75% dari total meeting. Ketiga, evaluasi kelulusan. Program menggunakan kondisi if untuk mengecek apakah semua kriteria terpenuhi. Yang pertama yaitu thesis score harus lebih besar atau sama dengan 80. Kedua, course 1 dan course 2 harus lebih besar atau sama dengan 70. Attendance harus lebih besar atau sama dengan mean attendance. Keempat, output hasil. Program akan mencetak
apakah mahasiswa dinyatakan lulus atau tidak lulus berdasarkan hasil evaluasi. Untuk demonstrasi program, saya serahkan kepada Rizky. Baik, saya akan menjelaskan mengenai output dari program studi kasus kedua. Di sini kita ada dua contoh. Yang pertama, kita masukkan nilai skripsinya 90, lalu masukkan nilai mata kuliah 170, lalu masukkan nilai mata kuliah 2-nya 75, lalu masukkan jumlah kehadiran mahasiswanya 80. Mahasiswa dinyatakan lulus. Karena dalam contoh yang pertama ini, semua outputnya kita masukkan sesuai dengan syarat yang diberikan, yakni nilai skripsinya minimal harus 80, lalu mata kuliah satunya minimal 70, mata kuliah duanya 70 juga, lalu untuk kehadiran mahasiswanya minimal 75. Lalu yang kedua, contoh yang kedua, kita masukkan nilai skripsinya 80, masukkan nilai mata kuliah 1 70, masukkan nilai mata kuliah duanya 60, dan kita masukkan jumlah kehadiran mahasiswanya 75. Maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Mengapa? Karena salah satu syarat yang kita masukkan yakni mata kuliah 2 tidak sesuai syarat yang diberikan yakni minimal 70 karena kita masukkan 60. Sekian. Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.